Selamat datang di ruang refleksi ini. Kita sering mendengar orang berkata, bahagia itu ketika semua tercapai, ketika semua keinginan sudah di tangan. Tetapi filsafat Stoik mengajarkan sebaliknya. Kebahagiaan hadir bukan saat kita menunggu sesuatu datang, melainkan saat kita mampu bersyukur atas apa yang sudah ada. Hidup dengan rasa syukur, seakan kita sudah memilikinya, membuat kita bebas dari kegelisahan akan apa yang hilang dan terhindar dari haus yang tak pernah selesai. Epictetus pernah berkata, ia yang tidak puas dengan sedikit, tidak akan pernah puas dengan banyak. Syukur adalah seni melihat kekayaan dalam kesederhanaan, kekuatan dalam keterbatasan, dan kedamaian dalam keadaan sekarang. Di channel ini, kita akan belajar bersama bagaimana rasa syukur bukan hanya ucapan, melainkan jalan hidup. Bukan sekadar menerima tetapi menguasai cara pandang kita, agar dunia luar tak mampu mengguncang ketenangan dalam diri. Poin 1. Syukur adalah kekuatan, bukan kelemahan. Banyak orang mengira syukur hanyalah sikap pasrah, bahwa bersyukur itu tanda kita berhenti berjuang, tidak punya ambisi, atau sekadar penghiburan bagi mereka yang gagal. Tetapi anggapan itu keliru. Sesungguhnya syukur adalah salah satu kekuatan terdalam yang dimiliki manusia. Dan jika kita meninjau kembali ajaran para filsuf Stoik, kita akan menemukan bahwa syukur bukanlah kelemahan, melainkan benteng yang membuat jiwa kita tidak mudah digoyahkan oleh dunia. Mari kita renungkan mengapa manusia sering merasa lemah, bukan karena kurang harta, bukan karena belum mencapai jabatan tertentu, melainkan karena hati mereka selalu bergantung pada sesuatu di luar kendali. Mereka merasa bahagia hanya ketika memperoleh apa yang diinginkan dan merasa hancur ketika kehilangan. Itulah akar kelemahan, ketika pusat kendali hidup diletakkan pada hal-hal yang tidak bisa kita kuasai. Sebaliknya, syukur adalah cara mengembalikan kendali itu ke dalam diri. Dengan bersyukur kita berkata pada diri sendiri, aku sudah cukup, aku sudah memiliki alasan untuk tenang. Itulah kekuatan sejati, karena seseorang yang tahu bagaimana menghargai apa yang ada, tidak bisa diperbudak oleh apa yang hilang. Marcus Aurelius pernah menulis, kehidupanmu ditentukan oleh kualitas pikiranmu. Jika pikiran kita selalu dipenuhi kekurangan, maka hidup akan terasa miskin sekalipun kita bergelimang harta. Namun jika pikiran kita terlatih untuk melihat kelimpahan dalam hal-hal kecil, maka dunia ini akan selalu terasa cukup. Itulah mengapa syukur bukanlah bentuk kelemahan. Ia adalah strategi mental untuk membebaskan diri dari penderitaan batin. Bayangkan seorang prajurit di medan perang. Prajurit yang kuat bukanlah dia yang hanya mengandalkan senjata, tetapi dia yang mampu menjaga ketenangan meski peluru berterbangan. Sama halnya dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dunia ini penuh dengan godaan kompetisi dan ujian. Tanpa syukur kita akan selalu cemas, iri atau gelisah. Tapi dengan syukur, kita punya tameng yang membuat kita tidak mudah runtuh. Stoikisme juga mengajarkan konsep amor fati, mencintai takdir. Ini bukan sekadar menerima, melainkan menyambut hidup dengan rasa terima kasih, bahkan atas hal-hal yang tampak menyakitkan. Mengapa? Karena dalam setiap peristiwa ada pelajaran. Dalam setiap kesulitan, ada ruang untuk tumbuh. Inilah bentuk syukur tertinggi, ketika kita bisa melihat kebaikan dalam keadaan yang tidak sempurna. Di era modern, banyak orang mengejar validasi. Lebih banyak uang, lebih banyak pengakuan, lebih banyak penghargaan. Mereka mengira itulah kekuatan. Namun faktanya mereka justru menjadi rapuh, karena hidup mereka bergantung pada sesuatu yang bisa hilang kapan saja. Sebaliknya, orang yang bersyukur tampak sederhana, tetapi sebenarnya memiliki kekuatan yang lebih besar. Ia tidak bisa dikendalikan oleh keadaan. Ia bahagia bukan karena dunia memberinya segalanya, melainkan karena ia tahu caranya menemukan kebahagiaan bahkan dalam keterbatasan. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang pernah hidup sebagai budak, mengajarkan bahwa kebebasan sejati ada di dalam pikiran. Bayangkan, seorang budak yang tak punya kuasa atas tubuhnya, tetapi memiliki kuasa penuh atas cara berpikirnya. Dari keterbatasan itu lahirlah sebuah kebijaksanaan, bahwa syukur bukanlah tunduk pada keadaan, melainkan cara untuk mengendalikan diri di tengah keadaan. Jadi, mari kita ubah cara pandang kita. Jangan lagi menganggap syukur sebagai kelemahan. Bersyukur tidak berarti berhenti berusaha. Justru orang yang bersyukur adalah orang yang paling berdaya,
karena ia berjuang bukan dari rasa kekurangan, melainkan dari rasa cukup. Ia tidak lagi mengejar demi menutup lubang di hatinya, melainkan melangkah dengan penuh keutuhan. Itulah inti dari kekuatan sejati, bukan pada otot, bukan pada harta, bukan pada status, tetapi pada jiwa yang tenang karena tahu cara menghargai apa yang ada. Syukur adalah energi yang membuat kita kokoh berdiri, bahkan ketika dunia di sekitar kita berubah. Syukur adalah pedang sekaligus perisai, pedang yang memotong rantai keserakahan, dan perisai yang melindungi dari panah kekecewaan. Hidup dengan syukur seakan sudah memilikinya, berarti kita melatih diri untuk tidak diperbudak oleh rasa kurang. Kita belajar memandang hidup dengan mata yang jernih, dan menemukan bahwa kekayaan terbesar tidak pernah ada di luar, melainkan di dalam hati yang mampu berkata, "Aku sudah cukup." Itulah kekuatan yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun, kekuatan yang lahir dari syukur. Poin 2. Nikmati yang ada, bukan menunggu yang sempurna. Kita hidup di zaman yang membuat kita selalu merasa kurang. Iklan media sosial bahkan percakapan sehari-hari tanpa sadar menanamkan satu ilusi, bahwa hidup baru layak dinikmati jika sudah sempurna. Bahwa kebahagiaan baru bisa datang ketika semua syarat terpenuhi, uang cukup, rumah megah, pasangan ideal, pekerjaan prestisius. Akibatnya, banyak orang menunda rasa syukur, menunda ketenangan, bahkan menunda kebahagiaan, hanya karena merasa hidup mereka belum mencapai standar sempurna yang mereka bayangkan. Namun, para filsuf Stoik mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak datang dari menunggu keadaan ideal. Kebahagiaan sejati datang dari kemampuan untuk menghargai apa yang sudah ada di sini dan saat ini. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan biarkan apa yang kau inginkan merusak apa yang kau miliki." Kalimat ini sederhana tetapi sangat dalam. Ia mengingatkan bahwa jika kita terus sibuk memikirkan apa yang kurang, maka kita akan buta terhadap kekayaan yang sebenarnya sudah kita genggam. Mari kita renungkan, berapa banyak orang yang menunda menikmati hidupnya. Mereka berkata, "Nanti kalau aku sudah punya rumah sendiri, baru aku bisa tenang." Atau, "Nanti kalau aku sudah naik jabatan, barulah aku merasa berharga." Bahkan ada yang berkata, "Nanti kalau aku sudah menemukan pasangan sempurna, barulah aku bahagia." Sayangnya, nanti itu tidak pernah berujung. Sebab ketika satu syarat terpenuhi, selalu ada syarat baru yang muncul. Inilah mengapa kebahagiaan yang ditunda adalah kebahagiaan yang tak pernah nyata. Nikmati yang ada bukan berarti berhenti bermimpi atau tidak punya ambisi. Bukan. Nikmati yang ada berarti kita tidak menukar ketenangan hari ini dengan janji kosong masa depan. Kita boleh berjuang, boleh meraih tujuan. Tetapi jangan sampai lupa bahwa hidup sedang berlangsung di sini, bukan di nanti. Epictetus mengajarkan, jangan berharap segalanya terjadi sesuai dengan keinginanmu. Harapkanlah agar yang terjadi sesuai dengan apa adanya, dan engkau akan tenang. Inilah inti dari menerima hidup apa adanya, sekaligus menikmatinya tanpa harus menunggu ia menjadi sempurna. Mari kita ambil contoh sederhana. Ada orang yang setiap hari mengeluh tentang pekerjaannya. Baginya pekerjaannya membosankan, tidak sesuai passion, bahkan melelahkan. Ia berkata, "Aku baru bisa bahagia kalau dapat pekerjaan impian." Tetapi ada juga orang lain yang mungkin berada di posisi sama, tetapi mampu melihat bahwa pekerjaannya memberi makan keluarganya, membiayai pendidikan anaknya, atau memberinya kesempatan untuk belajar kesabaran. Yang satu menunda kebahagiaan, yang lain memilih menikmatinya hari ini. Bedanya bukan pada kondisi, melainkan pada cara pandang. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup tidak pernah sempurna dan justru disitulah keindahannya. Jika kita menunggu keadaan ideal untuk menikmati hidup, kita akan kecewa. Karena hidup ini bukan tentang menghapus kekurangan, melainkan tentang menemukan keindahan di tengah keterbatasan. Nikmati matahari pagi meski hari terasa berat. Nikmati makanan sederhana meski tidak mewah. Nikmati percakapan singkat dengan teman meski waktu terbatas. Semua itu adalah bentuk kecil dari kebahagiaan yang sering kita abaikan, hanya karena pikiran kita sibuk mengejar yang sempurna. Sempurna adalah fata morgana. Ia tampak nyata dari jauh, tetapi menghilang ketika kita mendekat. Jika kita terus mengejarnya, kita hanya akan letih. Tetapi jika kita memilih berhenti sejenak dan meneguk air yang sudah ada di genggaman, kita akan menyadari bahwa kebahagiaan
bukan sesuatu yang harus dikejar mati-matian. Kebahagiaan itu hadir ketika kita mampu berkata, "Aku cukup dengan yang ada, dan aku bersyukur untuk itu." Nikmati yang ada juga bukan berarti menolak perubahan. Justru, ketika kita mampu bersyukur di tengah keadaan yang tidak sempurna, kita membangun fondasi batin yang kuat untuk melangkah maju. Orang yang hanya bisa bahagia ketika segalanya ideal akan rapuh. Sebaliknya, orang yang bisa bahagia dalam ketidakidealan, dialah yang akan selalu menemukan alasan untuk tersenyum dalam situasi apapun. Jadi, mari kita hentikan kebiasaan menunda bahagia. Jangan menunggu dunia menjadi sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah bayangan. Hidup sedang berlangsung di depan mata kita, dan kita punya pilihan, mengabaikannya dengan terus menunggu nanti, atau menikmatinya sekarang dengan penuh syukur. Karena sejatinya, orang yang paling kaya bukanlah mereka yang memiliki segalanya, melainkan mereka yang bisa menikmati apa yang ada, tanpa harus menunggu semuanya sempurna. Dan itulah kebijaksanaan yang diajarkan stoikisme. Hidup adalah sekarang, dan sekarang selalu cukup untuk dinikmati. Poin 3, syukur mengurangi rasa takut kehilangan. Manusia seringkali hidup dengan bayangan ketakutan. Kita takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan pasangan, takut kehilangan kesehatan, bahkan takut kehilangan hal-hal kecil yang kita anggap remeh. Ketakutan ini begitu kuat sampai-sampai seringkali ia merampas kedamaian hari ini. Kita gelisah, bukan karena sesuatu benar-benar hilang, tetapi karena pikiran kita sibuk membayangkan kemungkinan itu. Disinilah syukur memainkan perannya yang mendalam. Syukur bukan sekadar ucapan terima kasih. Syukur adalah seni menyadari nilai dari apa yang kita miliki, sebelum hal itu pergi dari genggaman kita. Dengan bersyukur, kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kehilangan, tetapi dalam cahaya penghargaan terhadap saat ini. Epictetus, seorang filsuf stoik, pernah mengingatkan bahwa apapun yang kita miliki hanyalah titipan. Ia mencontohkan, jika kita mencium anak kita harus ingat bahwa ia bisa pergi kapan saja. Bagi sebagian orang, ajaran ini terdengar dingin, bahkan kejam. Tetapi sesungguhnya, ia bukan mengajarkan kita untuk tidak mencintai, melainkan untuk mencintai dengan kesadaran. Karena hanya dengan kesadaran itulah, kita bisa benar-benar menghargai. Ketakutan akan kehilangan muncul karena kita melekat pada sesuatu seakan-akan ia milik kita selamanya. Padahal dunia ini terus berubah. Tidak ada yang benar-benar milik kita, bahkan tubuh kita sekalipun. Dan justru karena semua itu sementara, maka ia menjadi berharga. Inilah paradoks kehidupan. Hal-hal yang fana justru mengajarkan kita makna. Syukur adalah kunci untuk menenangkan rasa takut itu. Saat kita bersyukur, kita seolah berkata kepada diri sendiri, "Aku sadar ini bisa hilang, dan justru karena itu aku menikmatinya sepenuh hati sekarang." Misalnya, seseorang yang bersyukur atas waktu makan malam sederhana bersama keluarganya, tidak akan terlalu sibuk memikirkan bagaimana kalau suatu saat aku kehilangannya. Ia justru hadir penuh dalam momen itu, menikmati tawa, percakapan, dan kehangatan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan bertindak seolah-olah engkau akan hidup 10.000 tahun. Kematian membayang. Selama engkau hidup, selama itu ada dalam kuasamu, jadilah baik." Kalimat ini menyadarkan kita bahwa kehidupan ini rapuh. Menyadari kerapuhan itu seharusnya tidak membuat kita takut, melainkan mendorong kita untuk lebih menghargai. Inilah peran syukur. Ia mengubah kesadaran tentang kefanaan menjadi energi untuk hidup lebih dalam. Ketika kita tidak bersyukur, kita cenderung hidup dengan ilusi. Kita berpikir segala sesuatu akan selalu ada. Kita menganggap kesehatan, waktu, bahkan orang-orang yang kita cintai akan tetap bersama kita tanpa batas. Dan karena merasa selalu ada, kita jarang benar-benar hadir untuk menghargainya. Tetapi begitu kehilangan itu terjadi, barulah kita menyesal. Syukur adalah cara untuk membalikkan pola ini. Ia mengajarkan kita untuk menghargai sebelum terlambat. Lihatlah bagaimana ketakutan membuat banyak orang hidup dalam kecemasan. Ada yang tidak bisa tidur karena takut bisnisnya bangkrut. Ada yang gelisah karena takut hubungan cintanya kandas. Ada yang merasa tidak tenang karena takut sakit di masa tua. Semua ketakutan itu berakar dari rasa keterikatan yang berlebihan pada sesuatu yang sebenarnya tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Stoikisme mengajarkan,
Fokuslah pada apa yang ada dalam kendalimu, lepaskan sisanya. Syukur adalah alat untuk menjalankan ajaran ini. Karena dengan syukur, kita memusatkan perhatian pada keberkahan hari ini, bukan bayangan buruk esok hari. Mari kita ambil contoh lain. Seorang ayah pulang larut malam, kelelahan, lalu melihat anaknya sudah tertidur. Ia bisa memilih mengeluh, merasa penat dan khawatir tentang masa depan finansial keluarganya. Tetapi ia juga bisa memilih bersyukur bahwa hari ini ia masih diberi kesempatan untuk bekerja, bahwa ia masih bisa pulang dan melihat anaknya tidur dengan tenang. Dua sikap, dua rasa yang berbeda, namun kenyataannya sama. Bedanya adalah apakah ia hidup dalam syukur atau dalam rasa takut kehilangan. Ketika kita hidup dengan rasa syukur, kehilangan tidak lagi menakutkan. Bukan berarti kita tidak merasa sedih ketika sesuatu benar-benar pergi, tetapi kesedihan itu tidak menguasai seluruh hidup kita. Karena kita sudah sempat menghargainya, kita sudah menikmati kehadirannya dengan penuh. Sehingga saat tiba waktunya pergi, kita bisa berkata, "Aku beruntung pernah memilikinya, walau hanya sebentar." Inilah yang membuat orang yang bersyukur lebih tangguh menghadapi kehilangan. Hidup ini singkat, dan semua yang kita miliki hanyalah pinjaman. Justru karena itu, kita seharusnya tidak menghabiskan waktu dengan ketakutan. Syukur mengubah rasa takut menjadi penerimaan, dan penerimaan membawa kedamaian. Jadi mari kita latih diri untuk selalu bersyukur. Saat bersama orang-orang yang kita cintai, syukurilah. Saat tubuh kita sehat, syukurilah. Saat hidup memberi kita kesempatan, meski sederhana, syukurilah. Dengan begitu, kita tidak akan lagi diperbudak oleh ketakutan kehilangan, karena kita sudah penuh oleh rasa terima kasih untuk apa yang ada sekarang. Syukur bukanlah obat yang menghapus kehilangan. Syukur adalah cahaya yang membuat kita bisa melihat bahwa di balik kehilangan selalu ada makna, dan sebelum kehilangan terjadi, selalu ada alasan untuk menghargai. Poin 4, sedikit sudah cukup. Ada sebuah ilusi yang menguasai manusia sejak dahulu hingga hari ini, keyakinan bahwa lebih banyak berarti lebih bahagia. Kita mengejar harta, jabatan, pengakuan, bahkan pujian, seakan-akan kebahagiaan selalu ada di balik sesuatu yang lebih banyak dari apa yang kita miliki sekarang. Namun filsuf Stoik dengan tajam menyingkap kebohongan ini. Epictetus pernah berkata, "Ia yang tidak puas dengan sedikit, tidak akan pernah puas dengan banyak." Kalimat itu seperti cermin yang menampar kita. Betapa sering kita berpikir, jika aku punya ini, hidupku akan lengkap. Lalu ketika itu tercapai, kita merasa ada yang kurang dan kembali mengejar hal lain. Begitulah lingkaran tak berujung. Rasa haus yang tidak pernah terpuaskan. Mengapa demikian? Karena bukan jumlah yang membuat kita merasa cukup, melainkan cara pandang. Jika hati kita selalu diikat pada kekurangan, sebanyak apapun yang kita kumpulkan, kita tetap merasa miskin. Tetapi jika hati kita dilatih untuk bersyukur atas sedikit, maka sedikit itu sudah lebih dari cukup. Mari kita ambil contoh sederhana. Seorang petani pulang membawa hasil panen yang tidak melimpah, hanya cukup untuk makan keluarganya beberapa hari. Ia bisa memilih untuk mengeluh, merasa kurang dan hidup dengan rasa pahit. Namun, ia juga bisa memilih untuk bersyukur bahwa tanah masih memberi hasil, keluarganya masih bisa makan, dan ia masih punya tenaga untuk menanam lagi. Dengan cara pandang itu, panen yang kecil terasa cukup. Sebaliknya, berapa banyak orang yang bergelimang harta, tetapi hidupnya penuh keluh kesah. Mereka punya rumah besar, tetapi tidak pernah merasa tenang di dalamnya. Mereka punya uang banyak, tetapi selalu gelisah takut kehilangan. Mereka punya segalanya, tetapi tetap merasa kosong. Inilah bukti nyata. Cukup bukan soal jumlah, tetapi soal hati yang bisa melihat kelimpahan dalam sedikit. Marcus Aurelius dalam catatan pribadinya menulis, "Kekayaan sejati adalah hidup dengan sedikit kebutuhan, sebab kebutuhan yang terlalu banyak justru menjadi penjara. Orang yang merasa cukup dengan sedikit, bebas. Tetapi orang yang merasa kurang meski sudah memiliki banyak, sesungguhnya hidup dalam perbudakan. Perbudakan oleh nafsu, oleh rasa iri, oleh ketakutan akan kehilangan. Lihatlah anak kecil, mereka bisa tertawa bahagia hanya dengan mainan sederhana. Sebuah kardus bisa jadi istana, sebuah batu bisa jadi harta karun. Bagi mereka sedikit sudah cukup, karena mereka hadir penuh dalam momen itu. Mengapa ketika dewasa kita kehilangan kemampuan itu? Karena kita melatih diri untuk selalu melihat yang kurang.
bukan yang ada. Stoikisme mengajarkan kita untuk kembali pada kesederhanaan. Bukan berarti menolak kemajuan, bukan berarti anti terhadap kenyamanan. Tetapi kesederhanaan adalah seni menjaga hati agar tidak diperbudak oleh keinginan yang tak pernah selesai. Seneca pernah menulis, bukan orang miskin yang memiliki sedikit, tetapi orang miskin adalah dia yang tidak pernah merasa cukup. Kalimat ini membuka mata kita bahwa kekayaan batin jauh lebih penting daripada kekayaan lahiriah. Mari kita bayangkan kehidupan modern. Kita sering membeli barang bukan karena butuh, tetapi karena ingin terlihat setara dengan orang lain. Kita menumpuk pakaian, gadget, atau dekorasi rumah, lalu tetap merasa hampa. Padahal jika kita jujur, kebutuhan kita sebenarnya sederhana. Makanan yang sehat, tempat tidur yang nyaman, hubungan yang tulus, dan waktu untuk menikmati hidup. Semua itu sudah cukup untuk membuat kita hidup baik. Kekuatan dari hidup dengan prinsip sedikit sudah cukup adalah ketenangan. Kita tidak lagi sibuk mengejar bayangan, tidak lagi gelisah oleh perbandingan. Sebaliknya, kita bisa lebih fokus pada apa yang penting, kesehatan pikiran, kebajikan hati, dan kedamaian batin. Hidup dengan sedikit bukan berarti miskin, justru sebaliknya, kita menjadi kaya karena tidak dikuasai oleh kebutuhan yang tak terbatas. Kita tidak lagi bergantung pada hal-hal di luar diri untuk merasa bahagia. Kita tidak lagi sibuk membuktikan diri dengan kepemilikan. Kita cukup dengan menjadi, bukan hanya dengan memiliki. Inilah pelajaran besar dari stoikisme, bahwa rasa cukup adalah kebebasan. Sedikit bisa menjadi segalanya, jika kita bisa melihat nilainya. Tetapi segalanya pun bisa terasa sedikit jika kita buta terhadap rasa syukur. Maka mari kita latih diri untuk berkata, sedikit sudah cukup. Nikmati makanan sederhana dengan rasa syukur. Hargai momen kebersamaan meski singkat. Syukuri kesehatan meski tubuh tidak sempurna. Dengan begitu, kita membebaskan diri dari jeratan keinginan tanpa akhir dan menemukan kebahagiaan yang tidak bisa diguncang oleh keadaan. Karena sejatinya, bukan dunia luar yang menentukan apakah kita kaya atau miskin, bahagia atau sengsara. Yang menentukan adalah hati yang mampu melihat bahwa apa yang sedikit sesungguhnya sudah lebih dari cukup. Poin 5. Syukur membebaskan dari perbandingan. Bayangkanlah kehidupan kita hari ini. Hampir setiap saat, kita dibombardir oleh gambaran kesuksesan, kekayaan, dan pencapaian orang lain. Media sosial menjadi panggung besar di mana orang-orang memamerkan potongan terbaik hidup mereka. Sementara kita sebagai penonton tanpa sadar, membandingkan potongan hidup kita yang tidak sempurna dengan versi terindah yang mereka tunjukkan. Dari sinilah muncul rasa iri, kecewa, dan bahkan perasaan tidak cukup. Padahal, jika direnungkan dengan jernih, bukanlah kurangnya pencapaian kita yang menimbulkan beban, melainkan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Disinilah syukur menjadi jalan keluar yang begitu membebaskan. Syukur bukan sekadar ucapan terima kasih di bibir, melainkan sebuah sikap batin yang menenangkan. Ia memusatkan perhatian kita pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang dimiliki orang lain. Syukur mengajarkan kita untuk melihat keberlimpahan dalam kesederhanaan, untuk merasa kaya bahkan ketika dunia berkata kita belum memiliki segalanya. Dalam stoikisme, ada prinsip yang mengatakan bahwa manusia sejatinya tidak kekurangan apapun, sebab yang benar-benar penting sudah ada dalam dirinya, akal, kebajikan, dan kendali atas diri sendiri. Semua yang lain hanyalah tambahan. Cobalah kita lihat bagaimana perbandingan bekerja. Saat seseorang membeli mobil baru, tiba-tiba mobil lama kita terasa tidak cukup. Ketika rekan kerja mendapat promosi, posisi kita mendadak tampak tidak berarti. Tetapi, apakah kondisi kita benar-benar berubah? Tidak. Yang berubah hanyalah sudut pandang kita yang teracuni oleh rasa ingin menyamai atau melampaui orang lain. Rasa cukup yang tadinya kita miliki langsung lenyap begitu kita mengukur kebahagiaan dengan penggaris orang lain. Namun, begitu kita melatih syukur, rantai perbandingan itu putus. Kita menyadari bahwa mobil lama kita masih bisa membawa kita ke tempat tujuan, bahwa posisi kita di pekerjaan meski tidak spektakuler, tetap memberi arti dan penghidupan, bahwa hidup yang kita jalani dengan segala kekurangan dan kelebihannya tetap layak dirayakan. Syukur membuat kita berhenti berlomba dalam lintasan yang tidak pernah berakhir.
Ia memberi kita izin untuk berhenti, menarik napas, dan melihat keindahan yang selama ini terlewatkan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan iri pada apa yang diberikan alam kepada orang lain. Ingatlah, semua itu bisa juga diberikan kepadamu jika itu memang berguna bagimu." Dari sini kita belajar bahwa apapun yang dimiliki orang lain tidak perlu menjadi standar hidup kita. Sebab kebahagiaan sejati bukan terletak pada apa yang kita dapatkan dari luar, melainkan pada sikap batin yang kita pilih dari dalam. Ketika syukur hadir, kita tidak lagi dikuasai oleh rasa iri. Kita bisa melihat orang lain bahagia tanpa merasa terancam. Kita bisa mengapresiasi pencapaian orang lain tanpa mengurangi nilai diri sendiri. Syukur menuntun kita untuk memahami bahwa setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Tidak ada gunanya membandingkan satu perjalanan dengan perjalanan lain, sebab medan dan takdirnya berbeda. Dan yang paling indah, syukur mengembalikan kebebasan batin. Kita tidak lagi terikat pada ekspektasi orang lain atau standar sosial yang menyesakkan. Kita menjadi tuan atas diri sendiri, bukan budak dari perbandingan. Hidup yang penuh syukur adalah hidup yang ringan. Sebab kita tidak lagi merasa tertinggal, tidak lagi terbebani oleh apa yang orang lain miliki. Maka, jika kita ingin merasakan kebahagiaan yang lebih murni, latihlah syukur setiap hari. Lihatlah kembali apa yang sudah ada di tangan kita, bukan apa yang masih jauh di luar jangkauan. Dengan begitu, kita akan menyadari bahwa rasa cukup sebenarnya sudah kita miliki sejak lama. Kita hanya perlu berhenti membandingkan dan mulai bersyukur. Karena pada akhirnya, syukur memang membebaskan kita dari penjara perbandingan. Poin 6. Syukur menjadi benteng dari krisis. Bayangkan sebuah kapal yang sedang berlayar di laut tenang. Semua terlihat baik-baik saja, sampai badai datang menghantam. Gelombang tinggi, angin kencang, dan langit gelap membuat perjalanan terasa menakutkan. Dalam situasi seperti itu, yang menyelamatkan kapal bukanlah cuaca cerah, melainkan jangkar yang menahan agar kapal tidak terombang-ambing tanpa arah. Begitu pula hidup kita. Krisis, masalah, dan keguncangan akan selalu datang. Entah berupa kehilangan pekerjaan, kegagalan usaha, sakit, atau bahkan kehilangan orang yang kita cintai. Pertanyaannya, apa yang akan menjadi jangkar kita? Salah satu jawabannya adalah syukur. Syukur adalah benteng batin yang membuat kita tetap berdiri tegak ketika badai kehidupan datang. Ia bukan sekadar perasaan manis saat keadaan baik-baik saja, melainkan kekuatan yang membuat kita menemukan pijakan, bahkan di saat segalanya terasa runtuh. Banyak orang berpikir bahwa syukur hanya bisa hadir ketika kita menerima sesuatu yang menyenangkan. Padahal justru dalam keadaan sulit, syukur menunjukkan kekuatan sejatinya. Ketika krisis datang, kebanyakan orang tenggelam dalam penyesalan, amarah, atau keputusasaan. Mereka ringan bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Mengapa hidup begitu tidak adil? Pertanyaan-pertanyaan ini justru memperlemah hati, membuat kita semakin rapuh. Namun orang yang terbiasa melatih syukur akan memilih bertanya dengan cara berbeda. Apa yang masih bisa saya syukuri di tengah kesulitan ini? Pada keputusan saya untuk saya perjuangkan. Pertanyaan semacam ini tidak menutup mata dari kenyataan pahit, tetapi memberi arah baru agar kita tetap bisa melangkah. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima bahwa banyak hal di luar kendali kita. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang menyusahkan kita, melainkan opini kita tentang peristiwa itu. Syukur membantu kita membentuk opini yang lebih sehat. Misalnya, ketika kehilangan pekerjaan, alih-alih melihatnya sebagai akhir dari segalanya, kita bisa bersyukur bahwa kita masih punya kesehatan, masih punya kemampuan, masih punya kesempatan untuk mencoba lagi. Dengan begitu, krisis tidak menjadi kuburan harapan, melainkan pintu menuju babak baru. Mari kita ambil contoh nyata. Ada orang yang kehilangan harta benda akibat bencana. Jika ia hanya berfokus pada apa yang hilang, maka hidupnya akan diliputi ratap dan penyesalan. Tetapi jika ia masih bisa berkata, saya masih selamat, keluarga saya masih bersama saya masih bisa memulai dari awal, maka kata-kata itu menjadi kekuatan luar biasa yang menopangnya untuk bangkit kembali. Inilah fungsi syukur, bukan menghapus luka, melainkan memberi tenaga untuk bertahan dan melanjutkan perjalanan. Syukur juga menjaga agar hati tidak tenggelam dalam ketakutan. Saat krisis, ketakutan biasanya lebih melumpuhkan daripada masalah itu sendiri.
Kita takut kehilangan lebih banyak, takut gagal lebih jauh, takut tidak sanggup bertahan. Namun ketika kita melatih diri untuk bersyukur atas apa yang masih ada, rasa takut itu melemah. Kita mulai menyadari bahwa hidup tidak sepenuhnya kosong, masih ada alasan untuk berjuang. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf Stoik, menghadapi peperangan, wabah, dan pengkhianatan sepanjang hidupnya. Namun dalam catatan pribadinya, ia tetap bisa menulis tentang rasa syukur pada hal-hal kecil. Udara yang masih bisa dihirup, teman yang setia, bahkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dari sini kita belajar bahwa syukur tidak bergantung pada keadaan besar, melainkan pada mata yang terlatih untuk melihat nilai dalam hal yang sederhana. Ketika krisis melanda, orang yang tidak memiliki syukur ibarat rumah tanpa pondasi, mudah runtuh diterpa gempa. Sementara itu, orang yang hidupnya dipenuhi syukur ibarat benteng kokoh. Ia mangkiwen terguncang, tapi tidak hancur. Ia mungkin terluka, tapi tidak menyerah, sebab ia tahu selalu ada sesuatu yang bisa dijadikan alasan untuk bertahan. Maka, jika kita ingin menghadapi krisis dengan hati yang kuat, latihlah syukur setiap hari, bahkan di saat hidup terasa biasa-biasa saja. Sebab syukur adalah otot batin. Semakin sering digunakan, semakin kuat ia menopang kita. Saat badai datang, syukur itulah yang akan menjadi benteng terakhir kita, yang menjaga agar kita tidak runtuh oleh keadaan. Karena pada akhirnya, krisis bukanlah akhir, melainkan ujian. Dan syukur adalah salah satu kunci agar kita bisa melewatinya, bukan dengan kepahitan tetapi dengan kebijaksanaan. Poin 7. Syukur adalah latihan harian. Bayangkan seseorang yang ingin membangun otot tubuhnya. Ia tahu bahwa tidak ada hasil instan. Ia tidak bisa hanya pergi ke gym sekali lalu berharap tubuhnya berubah selamanya. Yang membuat perbedaan bukanlah satu kali latihan besar, melainkan konsistensi dari latihan-latihan kecil setiap hari. Begitu pula dengan syukur, ia bukanlah sebuah momen sesaat yang muncul lalu hilang, melainkan keterampilan batin yang harus dilatih terus-menerus. Syukur adalah otot jiwa, dan ia hanya akan kuat jika kita membiasakan diri menggunakannya. Banyak orang menunggu datangnya momen besar untuk merasa bersyukur, mendapat pekerjaan impian, memiliki rumah mewah, atau mencapai pencapaian tertentu. Namun mereka lupa bahwa syukur justru dilatih dalam hal-hal sederhana, secangkir kopi hangat di pagi hari, udara segar yang bisa dihirup, atau pertemuan kecil dengan orang yang peduli. Saat kita belajar menghargai hal-hal kecil, kita sedang melatih diri untuk memiliki hati yang besar. Para filsuf Stoik memahami hal ini dengan baik. Epictetus sering mengingatkan murid-muridnya bahwa manusia tidak punya kendali atas banyak hal, tetapi selalu punya kendali atas sikap terhadap hidup. Salah satu bentuk kendali itu adalah memilih untuk bersyukur, bahkan atas hal yang tampak remeh. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang dikelilingi kemewahan sekaligus penderitaan, meluangkan waktu menulis jurnal pribadinya, di mana ia sering menuliskan ucapan syukur. Itu adalah bentuk latihannya, menyadari kembali betapa banyak yang masih ia miliki, meski dunia luar kacau. Pertanyaan pentingnya adalah, bagaimana kita melatih syukur secara praktis? Salah satunya adalah dengan membiasakan diri menulis 3 hal yang kita syukuri setiap hari. Tidak perlu hal besar, bahkan rasa lega setelah menyelesaikan tugas, makanan sederhana yang mengenyangkan, atau kesempatan untuk beristirahat bisa kita catat. Praktik kecil ini melatih otak untuk menemukan cahaya dalam keseharian. Semakin sering dilakukan, semakin otomatis kita mampu melihat sisi terang dari hidup, bahkan di tengah kegelapan. Selain menulis, latihan syukur juga bisa diwujudkan dalam momen keheningan. Misalnya, sebelum tidur kita berhenti sejenak untuk mengingat kembali apa saja yang sudah kita terima hari itu. Atau setiap pagi, alih-alih langsung terhanyut dalam kesibukan, kita menarik napas dalam-dalam dan berkata dalam hati, "Terima kasih, saya masih diberi 1 hari lagi untuk hidup." Ritual sederhana ini menyiapkan jiwa kita untuk menghadapi hari dengan lebih tenang. Namun, yang sering menjadi kendala adalah ego. Ego selalu berkata bahwa kita belum cukup, bahwa kita harus mengejar lebih banyak lagi sebelum merasa puas. Inilah sebabnya syukur harus dilatih setiap hari sebagai tandingan bagi ego yang tidak pernah kenyang. Dengan melatih syukur, kita belajar menahan diri dari jebakan, nanti bahagia kalau sudah punya ini atau itu. Sebaliknya, kita berkata,
Saya bisa bahagia sekarang karena sudah banyak hal yang pantas saya syukuri. Syukur harian juga melatih kerendahan hati. Ia mengingatkan bahwa tidak ada satupun yang benar-benar kita miliki secara mutlak. Nafas, kesehatan, pertemanan, bahkan kesempatan bekerja, semuanya bisa hilang kapan saja. Dengan bersyukur, kita belajar menghargai bahwa semua ini adalah pinjaman hidup, bukan kepemilikan abadi. Kesadaran ini membuat kita tidak lengah, tetapi juga tidak serakah. Yang menarik, penelitian modern pun mendukung praktik ini. Psikologi positif menunjukkan bahwa orang yang membiasakan diri menulis hal-hal yang disyukuri setiap hari mengalami peningkatan kebahagiaan, penurunan stres, bahkan tidur yang lebih berkualitas. Dengan kata lain, syukur bukan hanya konsep filosofis atau spiritual, melainkan juga strategi hidup yang nyata dan terbukti. Jika syukur adalah latihan harian, maka setiap hari adalah kesempatan untuk menguatkannya. Tidak ada hari yang terlalu biasa untuk tidak disyukuri. Bahkan dalam hari terburuk pun, ada celah kecil untuk berterima kasih, dan celah itu bisa menjadi pijakan agar kita tidak terperosok lebih dalam ke jurang keputusasaan. Pada akhirnya, syukur harian adalah investasi batin. Sama seperti menabung sedikit demi sedikit hingga terkumpul besar, syukur yang dilatih setiap hari akan menumpuk menjadi kekayaan jiwa. Ketika badai hidup datang, kita sudah memiliki cadangan kekuatan batin yang cukup untuk bertahan. Dan ketika hari-hari berjalan tenang, syukur membuat hidup terasa lebih indah dan bermakna. Jadi, jangan tunggu keajaiban besar untuk bersyukur. Mulailah dari hari ini, dari hal kecil, dari nafas yang masih bisa kita hirup, dari langkah yang masih bisa kita ambil. Karena syukur bukan sekadar perasaan, ia adalah latihan. Dan latihan itulah yang akan menjadikan hidup kita lebih kokoh, lebih damai, dan lebih penuh cahaya. Poin 8. Syukur membawa kedamaian dalam kehidupan. Bayangkan sebuah danau yang tenang di pagi hari. Airnya jernih, permukaannya datar, dan langit biru tercermin di sana. Itulah gambaran hati yang dipenuhi rasa syukur, jernih, tenang, dan damai. Syukur bukan sekadar perasaan sesaat ketika kita mendapat sesuatu yang menyenangkan, melainkan sebuah cara pandang hidup yang menenangkan jiwa dari dalam. Dan ketika syukur sudah menjadi kebiasaan, hidup kita akan terasa lebih damai, meski dunia di luar penuh kebisingan dan kegaduhan. Banyak orang mencari kedamaian dalam hal-hal eksternal, harta, jabatan, pujian, atau pengakuan. Namun kedamaian yang dibangun di atas hal-hal itu rapuh karena semua bisa hilang kapan saja. Filsafat Stoik mengingatkan kita bahwa hal-hal luar adalah sesuatu yang berada di luar kendali kita. Jika kebahagiaan dan kedamaian kita bergantung pada apa yang tidak bisa kita kendalikan, maka hidup kita akan selalu cemas, gelisah, dan penuh ketakutan. Sebaliknya, syukur mengajarkan kita untuk memusatkan perhatian pada apa yang sudah ada di dalam genggaman kita, nafas yang masih mengalir, tubuh yang masih berfungsi, orang-orang yang peduli, bahkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh setiap hari. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Jangan biarkan kebahagiaanmu tergantung pada sesuatu yang berada di luar dirimu." Syukur adalah jalan untuk menghidupi pesan itu. Saat kita bersyukur, kita berhenti mengejar kebahagiaan yang berada di luar jangkauan dan mulai merasakan ketenangan dari apa yang sudah kita miliki. Hati yang bersyukur tidak lagi resah mengejar sesuatu yang belum datang, tidak pula gelisah meratapi yang telah hilang. Ia hadir penuh di saat ini, dan dari kehadiran itulah lahir kedamaian sejati. Kedamaian yang dibawa oleh syukur juga lahir dari kemampuan untuk menerima hidup apa adanya. Bukannya pasrah tanpa usaha, melainkan sikap rendah hati bahwa hidup tidak harus selalu sesuai dengan rencana kita. Kita bisa tetap berusaha keras, tetapi kita juga tahu cara menerima hasil dengan lapang dada. Syukur melatih kita untuk berkata, "Saya menerima apapun yang datang, dan saya tetap berterima kasih atas kesempatan untuk menghadapinya." Dari sikap ini, jiwa kita tidak lagi berperang dengan kenyataan. Mari kita ambil contoh sederhana. Ada dua orang yang sama-sama kehilangan pekerjaannya. Yang pertama, hatinya dipenuhi keluhan, marah, dan putus asa. Hidupnya terasa semakin berat karena pikirannya penuh gejolak. Yang kedua, meski kecewa, tetap bisa berkata, "Saya masih sehat. Saya masih punya waktu untuk mencoba lagi. Saya masih punya keluarga yang mendukung." Orang kedua ini, meski sama-sama dalam kesulitan, jauh lebih damai
karena hatinya dilindungi oleh syukur. Inilah bukti bahwa kedamaian bukan ditentukan oleh keadaan luar, melainkan oleh sikap batin yang kita pilih. Syukur juga membuat kita lebih sederhana dalam memandang hidup. Dunia modern seringkali menanamkan ilusi bahwa kita baru bisa tenang setelah memiliki banyak hal. Tetapi syukur membalikkan pandangan itu. Semakin banyak kita bersyukur, semakin sedikit yang kita butuhkan untuk merasa cukup. Dari rasa cukup itu lahirlah ketenangan. Sebab, tidak ada yang lebih meletihkan daripada hidup dalam perasaan kurang tanpa henti. Sebaliknya, tidak ada yang lebih menenangkan daripada merasa bahwa yang kita miliki sudah lebih dari cukup untuk dijalani hari ini. Yang menarik, syukur tidak hanya menenangkan hati kita sendiri, tetapi juga menciptakan kedamaian dalam hubungan dengan orang lain. Orang yang bersyukur jarang iri, jarang membandingkan diri, dan jarang menuntut berlebihan. Ia lebih mudah menerima orang lain apa adanya, lebih ringan memberi, dan lebih tulus dalam bersikap. Kedamaian yang ia rasakan di dalam diri memancar keluar, membuat orang-orang di sekitarnya juga merasa nyaman. Kedamaian yang lahir dari syukur bukanlah kondisi tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk tetap tenang di tengah masalah. Ia seperti api kecil yang tetap menyala meski ditiup angin. Dunia bisa gaduh, pekerjaan bisa menekan, orang bisa mengecewakan, namun hati yang terlatih dalam syukur tetap memiliki ruang untuk tenang. Itulah mengapa syukur disebut sebagai jalan batin, bukan sekadar reaksi emosional. Pada akhirnya, syukur adalah undangan untuk berdamai dengan hidup, berdamai dengan masa lalu yang tidak bisa diubah, berdamai dengan masa kini yang harus dijalani, dan berdamai dengan masa depan yang penuh ketidakpastian. Kedamaian sejati tidak datang dari memiliki segalanya, melainkan dari menghargai apa yang sudah ada saat ini. Maka, jika Anda merasa hidup terlalu gaduh, terlalu melelahkan, dan terlalu menekan, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam, lihat sekeliling dan temukan satu hal kecil yang bisa Anda syukuri. Ulangi lagi besok, lusa, dan seterusnya. Lama-kelamaan Anda akan menyadari bahwa syukur bukan hanya membuat hati lebih ringan, tetapi juga membawa kedamaian yang tidak tergoyahkan. Karena pada akhirnya, syukur bukanlah sekadar kata-kata. Ya betul jalan hidup, dan siapapun yang berjalan di jalan syukur akan menemukan kedamaian yang bahkan dunia tidak bisa berikan, dan dunia juga tidak bisa merenggutnya. Hidup bukan tentang menunggu semua hal berjalan sempurna, melainkan tentang bagaimana kita melatih hati agar tetap kokoh, tenang, dan penuh syukur dalam setiap keadaan. Dari 8 pelajaran yang sudah kita bahas, kita belajar bahwa syukur bukan sekadar kata-kata manis, melainkan kekuatan batin yang mampu mengubah cara kita memandang hidup. Dengan syukur, sedikit terasa cukup. Kehilangan tidak membuat kita runtuh, dan perbandingan tidak lagi merampas ketenangan kita. Inilah inti dari stoikisme, menguasai diri lebih dulu sebelum mencoba menguasai dunia. Channel ini hadir untuk menemani perjalanan itu, mengingatkan bahwa kebijaksanaan bukan milik masa lalu saja, melainkan bisa kita terapkan dalam kehidupan modern. Jika Anda ingin hidup dengan hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan karakter yang lebih kuat, tetaplah bersama kami. Karena di sini kita belajar satu hal penting, kuasai dirimu, maka hidup akan terasa lebih damai, lebih utuh, dan lebih berarti.